Oke, sebentar. Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita nggak ngoding ya, cuman mau sharing-sharing aja sih buat teman-teman karena udah lama nggak bikin video tentang vlog kali ya. Soalnya jarang open cam juga di channel ini. Jadi aku sekarang mau sharing ke kamu semua, kalian semua tentang karir. Jadi kita akan bahas tentang meniti karir sebagai developer ya. Jadi sekarang itu ini cerita bentar ya. Aku tuh baru diterima kerja seminggu kemarin. Alhamdulillah sih. Udah belum lulus, cuman udah dapat panggilan kerja sebagai developer gitu di sebuah perusahaan di Surabaya. Nah, aku tuh mau sharing ke kalian semua. Mungkin sedikit tips yang aku lakuin ya selama ini. Siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian yang mau mencari kerja, dan harapannya sih biar kalau bisa sebelum lulus sudah dapat kerjaan. Jadi begitu wisuda kamu udah tahu nih mau kemana gitu, nggak lontang-lantung gitulah. Beberapa tipsnya itu, yang pertama kamu tuh perlu, yang pertama ya yang aku lakuin itu lihat skill sama mengasah skill. Maksudnya gini, lihat skill itu misalnya dari aplikasi yang populer tuh kayak LinkedIn atau Glints atau Jobstreet. Itu tuh 3 aplikasi yang biasanya dipakai untuk mencari kerja gitu kan. Tapi di sisi lain itu bisa dipakai untuk kayak mungkin parameter kali ya, parameter buat kamu itu tentuin skill apa yang perlu kamu kuasain untuk menjadi seorang yang kamu inginkan. Menjadi seorang profesional gitu maksudnya. Kayak misalnya Android developer. Nah, kamu dilihat tuh list yang ada di job stacks itu atau di locker itu apa aja. Misalnya bisa retrofit, bisa API, bisa networking, MVVM dan lain sebagainya. Nah, nanti kamu list tuh, oh berarti yang perlu aku kuasain tuh ini. Nah, habis terkumpul semuanya, terakumulasi, baru deh nanti kamu mulai mengasah skill. Mengasah skill itu bisa dari berbagai macam itu ya, sumber. Kayak mungkin yang paling gampang itu YouTube, terus Udemy, sama mungkin kalau aku sih ke coding ya, yang lebih komprehensif materinya. Tapi kalau di coding biasanya agak mahal sih, jujur aja. Cuman ya kamu bisa memanfaatkan kayak kampus Merdeka gitu biar gratis. Soalnya kalau di BKM itu nanti kamu dapat uang saku sama dapat course gratis. Kok malah cerita BKM ya? Nggak apa, sharing aja. Nah, berikutnya setelah kamu mulai tahu nih, oh aku udah tahu nih skill yang perlu dikuasain itu apa, menjadi seorang Android developer. Ya udah, kamu nanti tinggal fokus ke sana gitu, mulai belajar, mengasah skill. Kalau bisa sih itu ya teman-teman, tiap hari itu belajar. Cuman durasinya nggak lama, nggak apa-apa. Yang penting kamu itu konsisten tiap hari belajar gitu. Jadi biar terbangun motivasi untuk terus bertumbuh. Soalnya kalau di IT kan ya you know lah ya, teknologi yang sekarang paling baru mungkin bulan depan udah nggak kepake lagi gitu, udah tergantikan sama yang lebih baru. Jadi kemampuan untuk belajar tiap hari itu penting ya, konsistensi atau istilahnya itu istiqomah ya. Nah, berikutnya setelah udah tahu nih skill sama kebutuhan skillnya, kalau aku sih dulu manfaatkan media sosial kamu ya. Misalnya nih, kamu kan pasti punya WhatsApp kan. Nah, di sana tuh bisa tuh kamu mau bangun personal branding kamu. Misalnya mau jadi developer, ya udah kamu pamerin aja nih lagi ngoding misalnya jadi bukan tiap waktu ya, maksudnya mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, biar teman-teman kamu tuh tahu gitu kalau kamu itu punya kapabilitas di programan gitu. Jadi kalau mereka punya sometimes punya project, punya apapun itu yang berkaitan sama programan, mereka akan mungkin kayak ngehubungin kamu biar bisa ngebantu mereka gitu.
Tapi ini penting juga untuk di medsos lain, misalnya di Instagram gitu kan, di mana saat banyak orang cuman ngisi IG-nya untuk mungkin foto jalan-jalan kemana, ya nggak apa-apa sih, cuman kalau menurutku dimanfaatin aja. Kamu kan lagi cari kerja nih, ya cara yang paling enak ya manfaatkan yang udah ada kayak Instagram gitu. Kamu pamerin tuh kamu lagi ngapain, proyek yang untuk kamu selesaiin itu apa aja gitu. Jadi nanti kalau ada HRD yang mau ngerekrut kamu, bisa melihat kegiatan kamu gitu. Soalnya kan mereka nggak kenal kamu kan, terus kamu melamar, ya mereka biasanya mengecek ke media sosial yang kamu punya gitu. Apa lagi ya? Berikutnya, setelah tadi udah 3 berarti ya, melihat skill, ngasah skill, terus mulai merapikan personal branding. Keempat itu mulai berbagi teman-teman. Yes, aku udah lama sih kayaknya selalu menekankan untuk kalau kamu mau belajar tentang sesuatu, cara paling cepatnya untuk berbagi gitu. Belajar, berkarya, berbagi gitu. Jadi kamu belajar sesuatu, kamu udah belajar nih, udah tahu teorinya, berikutnya adalah kamu berkarya, bikin sesuatu. Setelah itu, jangan berhenti di sana. Kamu nggak harus sih, tapi mendingan berbagi ke orang lain gitu, biar ilmunya bermanfaat. Seperti itu. Jadi nanti malah tambah bagus juga kan. Ntar kok gelap banget. Ini pakai webcam laptop. Oke. Jadi nanti personal branding kamu semakin kuat ketika kamu berbagi ke orang lain gitu. Berikutnya, apa lagi ya? Ini by the way nggak ada PPT-nya, aku langsung ngoceh aja. Biar natural sih maksudnya, cuman agak bingung mau ngomong apa. Habis itu, masih berkaitan dengan personal branding, mulai kamu bikin portofolio gitu. Gak usah yang kompleks banget, gak usah sih menurutku ya, yang simpel-simpel aja, yang nunjukin kalau kamu tuh bikin sesuatu gitu. Nah, cara yang paling cepat dan paling efektif dan bikin keren di hadapan HRD menurutku yaitu bikin karya di YouTube. Serius teman-teman, coba deh kamu mulai sekarang ya, mulai aktif YouTube-nya ya kan, bikin video tentang pemrograman lah, tentang ini itulah. Nanti kalau kamu diwawancarai, dia mungkin HRD akan bertanya kan, hobinya kamu apa. Nah, di sana tuh bisa kamu terangin kalau kamu tuh punya kesibukan bikin konten di YouTube gitu. Nah, itu akan menjadi poin plus tersendiri, dimana itu akan kebanyakan membedakan kamu dengan peserta lainnya gitu. Karena dulu aku yang ngelakuin gitu sih. Jadi kalau waktu itu HRD tanya kan di perusahaan ini yang aku kerja, kegiatan kamu tuh selain waktu itu lagi description ya, tuh ngapain aja gitu. Terus tak jawab ya, bikin tutorial di YouTube ini. Dan jujur aja HRD agak interesting gitu, agak tertarik, dan sampai ngebuka YouTube-nya gitu. Jadi itu sebuah kayak gambaran singkat ya, karena kita tuh udah berani berbeda sama orang lain dengan membuat karya yang nggak semua orang lakukannya gitu. Jadi mendingan dimulai aja dulu. Gak usah mikirin subscriber, gak usah mikirin AdSense tuh, gampang nanti. Yang penting konsisten dulu, bikin karya yang kamu banget gitu, yang bedain sama pelamar yang lain gitu. Terakhir mungkin IPK sih jujur aja nggak terlalu ngaruh ya, soalnya waktu itu kok nggak ditanyain sama sekali tentang IPK sih. Terakhir itu mungkin berkaitan dengan kompetensi kamu sih. Jadi kamu tuh harus jelas kompetensinya di mana gitu, jangan programmer yang random gitu, bisa semua ternyata skillnya kulitnya doang gitu. Yang penting kamu fokus salah satu aja, tapi kamu benar-benar
punya impact yang sangat besar untuk perusahaan itu dengan skill yang kamu punya gitu. Apalagi ya teman-teman ya, kayaknya sih udah sih, itu doang sih. Jadi kalau yang mungkin lagi skripsian, daripada nunggu gabut gitu kan, mending mulai deh bangun personal brandingnya, bisa dari Instagram, YouTube. Tapi menurutku yang paling keren tuh YouTube deh, apalagi kalau bisa dua-duanya, YouTube sama Instagram itu wah udah keren banget sih. Nanti tinggal tunggu aja, selagi kamu nunggu belajar, dan kalau ada panggilan kerja, kamu bisa tuh pamerin karya yang udah kamu bikin kepada HRD itu, pada perusahaan itu. Jadi kamu akan terlihat lebih menarik lagi gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video tentang vlog ini, karena udah bosan aja sih ngoding, udah banyak banget di channel ini. Jadi sekali-kali kita ngevlog lah, biar kelihatan mukanya. Mungkin sampai sini dulu, dan sampai jumpa di tutorial dan vlog berikutnya. Dan dadah.